wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul Kabupaten Batang. Kabupaten Batang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Kendal di sebelah timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di barat. Moto kabupaten ini, Batang berkembang. Bersih, kencar-kencar, eyuk menuju bebrayan, aman dan tenang. Sejarah Kabupaten Batang. Konon, pada waktu Mataram mempersiapkan daerah-daerah pertanian untuk mencukupi persediaan pangan bagi para prajurit Mataram yang akan mengadakan penyerangan kepada Belanda di Batavia, Joko Bahu atau Bahu Rekso mendapat tugas dari Sultan Agung untuk membuka alas roban agar dijadikan daerah-daerah persawahan. Hambatan dalam pelaksanaan tersebut ternyata cukup banyak. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan mati akibat gangguan-gangguan para jin, setan, lelembut dan siluman-siluman penjaga alas roban yang dipimpin Raja Siluman bernama Dadung Awu. Namun, berkat kesaktian Bahu Rekso, Raja Siluman itu dapat dikalahkan dan berakhirlah gangguan-gangguan tersebut, walaupun dengan syarat bahwa para siluman itu harus mendapatkan bagian dari hasil panen. Demikianlah alas roban sebelah barat ditebang seluruhnya. Tugas selanjutnya kini tinggal mengusahakan pengairan atau saluran irigasi untuk lahan yang telah dibuka tadi. Tetapi dalam pelaksanaannya kembali mendapat gangguan lagi. Gangguan utama sekarang datang dari Raja Siluman Uling yang bernama Kolodri Bikso. Bendungan yang telah selesai dibuat untuk menaikkan air sungai dari Lojahan yang sekarang bernama Sungai Keramat itu selalu jebol karena dirusak oleh anak buah Raja Uling. Mengetahui hal itu, Bahu Rekso langsung turun tangan. Semua anak buah Raja Uling yang bermarkas di sebuah kedung sungai itu diserangnya. Merahnya semburan-semburan darah dari anak buah Raja Uling membuat air di kedung itu menjadi merah kehitaman, atau dalam bahasa Jawa disebut gowok. Maka kedung tersebut dinamakan Kedung Sigowo. Raja Uling marah melihat anak buahnya binasa di tangan Bahu Rekso. Dengan pedang Swedang, ia menyerang Bahu Rekso. Karena kesaktian pedang Swedang tersebut, Bahu Rekso pun kalah dan terluka. Luka Bahu Rekso setelah kalah melawan Raja Uling diobati oleh ayahnya sendiri, Ki Ageng Cempaluk, dan dari ayahnya Raden Bahu Rekso mendapat nasihat untuk menyusun siasat. Bahu Rekso disuruh masuk ke dalam kaputren kerajaan Uling dan merayu adik sang raja yang bernama Tribusawati, seorang putri siluman yang cantik. Rayuan Bahu Rekso pun berhasil.
Tribusawati mau mencurikan pedang pusaka milik kakaknya itu dan diserahkan kepada Bahurekso. Dengan membawa pedang swedang di tangan, akhirnya Bahurekso dapat mengalahkan Raja Uling. Maka dilanjutkanlah pekerjaan dalam membuat bendungan tanpa gangguan siluman-siluman Raja Uling beserta anak buahnya. Bendungan pun jadi, namun aliran airnya terkendala, tidak selalu mengalir dengan lancar. Setelah diteliti, ternyata ada sebuah batang kayu atau watang yang sangat besar dan melintang menghalangi aliran air. Berpuluh-puluh orang prajurit disuruh mengangkat, memindahkan watang tersebut, tetapi sama sekali tidak berhasil. Akhirnya Bahurekso pun turun tangan sendiri dengan kesaktiannya serta memusatkan kekuatan. Watang atau batang kayu besar tersebut dapat dengan mudah disingkirkannya hanya dengan sekali embat atau sekali angkat. Maka dari kejadian itulah lahirlah nama batang, dari bahasa Jawa ngembat dan watang. Ngembat berarti mengangkat, sedangkan watang berarti batang kayu yang besar. Tetapi dalam majalah karya Dharma Prajamukti pernah memuat suatu tulisan kiriman Kusnin Asa. Di situ disebutkan bahwa nama Batang sudah dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit sebagai suatu kota pelabuhan. Nama Batang berasal dari kata Bataan. Bata berarti batu dan an berarti satu atau pertama. Sedangkan menurut Bapak Suhadi BABS dalam naskah pengantar lambang daerah Batang menyebutkan bahwa berdasarkan Sabta Parwa karya Muhammad Yamin dengan berita Tionghoa yang berhasil ia kutip lengkap dengan fragmen petanya, ia menyebutkan bahwa nama Batang telah dikenal sejak orang-orang Tionghoa banyak berguru agama Buddha ke Sriwijaya. Batang ini dikenal dengan nama Batan sebagai kota pelabuhan, sejaman dengan Pemaleng atau Pemalang dan Tema atau Demak. Dalam sejarah pemerintahannya, Batang memiliki 2 kali periode pemerintahan kabupaten. Tanggal 31 Desember tahun 1935 atau dikatakan gampangnya tahun 1936, Batang digabung dengan Kabupaten Pekalongan. Dan pada akhirnya tanggal 8 April tahun 1966 bertepatan hari Jumat Kliwon, yaitu hari yang dianggap penuh berkah bagi masyarakat tradisional Batang, dengan mengambil tempat di bekas Kanjengan Batang Lama, dilaksanakan peresmian pembentukan daerah tingkat 2 Batang, atau Batang telah resmi berdiri sendiri menjadi kabupaten dan lepas dari Kabupaten Pekalongan. Tanggal tersebut sekarang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Batang.
Begitulah sejarah singkat tentang asal-usul Kabupaten Batang.